Baik teman-teman, kita sambung lagi pembahasan mengenai relevansi atau pentingnya konseling bagi seorang pekerja sosial. Nah, minggu lalu sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa konseling adalah sebuah ilmu ya, yang tidak hanya eksklusif milik seorang pekerja sosial. Jadi yang sebagaimana kita ketahui, misalnya guru BP, guru BK juga mereka disebut konselor. Mereka juga mempelajari konseling. Kemudian ada psikolog atau psikiater yang juga mereka disebut sebagai konselor, konselor psikologis gitu ya, atau konselor psikiatris. Kemudian juga ada advokat yang juga bisa memberi konseling hukum. Nah, namun demikian, karena konseling ini seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu adalah keterampilan yang amat penting bagi seorang pekerja sosial, karena di situ di dalam mata kuliah konseling atau di dalam keilmuan konseling itu dipelajari bagaimana cara bertanya, bagaimana cara empati, bagaimana cara merespon, bagaimana cara memecahkan masalah gitu ya. Sehingga konseling itu menjadi ilmu yang sangat penting untuk dipelajari bagi seorang pekerja sosial. Nah, bahkan minggu lalu juga sudah saya jelaskan konseling itu dapat dikatakan sebagai aktivitas utama dari seorang pekerja sosial, aktivitas fundamental, aktivitas yang paling sering dilakukan oleh seorang pekerja sosial itu adalah konseling. Ketika mereka melakukan komunikasi dengan klien, intinya juga mereka sebenarnya telah menerapkan konseling. Ketika melakukan assessment, kalau mereka tidak bisa konseling juga assessmentnya kurang ramah seperti itu ya, kurang dapat memberikan suasana yang aman dan nyaman. Kemudian juga aktivitas konseling itu akan mewarnai seluruh rangkaian dari assessment sampai intervensi, bahkan sampai akhir dari hubungan antara seorang profesional dengan klien itu akan diwarnai oleh konseling. Baik. Nah, kemudian bagaimana relevansi konseling bagi seorang pekerja sosial? Relevansinya yaitu untuk menggali dan mengarahkan klien ya. Karena ketika kita bisa konseling, pastinya pentingnya konseling itu bisa untuk kita metode menggali. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau kita bisa konseling, kita bisa berkomunikasi. Tapi bukan hanya berkomunikasi, karena pekerja sosial ini kan harus melakukan assessment ya. Dia harus kepo-kepo gitu. Sesuatu masalah yang mungkin itu merupakan sesuatu yang aib gitu kan bagi klien, sesuatu yang sangat intim, sesuatu yang sangat private, pribadi, sehingga ketika konselor itu bisa mempraktekkan konseling ya dengan pastinya etika, dengan cara-cara yang profesional, dia akan mampu untuk menggali itu ya, dan mengarahkan klien ya, menggali, melakukan assessment maupun mengarahkan dalam intervensi. Nah, kemudian juga konseling dikatakan relevansinya adalah metode yang efektif untuk melakukan assessment ya, untuk menggali atau kepo-kepo itu dia sangat efektif kalau bisa konseling. Jadi bukan hanya menggali, tetapi sebenarnya menggali yang di situ ada mendukung ya, memberikan encourage. Karena ketika kita menggali tanpa kita memberikan dukungan, dan itu yang dipelajari dalam konseling, kita tidak bisa menggali. Misalnya ada seorang ibu, kita tanya, "Baik Bu, bagaimana apa masalah yang akan Ibu ceritakan?" Terus si ibu itu diam, si konseli itu, si klien itu diam. Nah, tanpa keterampilan konseling ya kita juga akan diam kan. Tetapi kalau konseling sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara menggali dan mendukung. Jadi Ibu silahkan, kalau Ibu merasa nyaman, Ibu cerita, karena kalau Ibu tidak cerita ya kita tidak bisa memecahkan masalah. Ibu jangan khawatir, kami adalah pekerja sosial yang memiliki kode etik profesional. Jadi silahkan Ibu untuk bercerita senyamannya Ibu. Tapi kalau Ibu tidak bisa sekarang cerita juga tidak apa-apa. Kita bisa janjian lagi. Kalau Ibu sudah merasa nyaman, silahkan Ibu kontak saya. Nah, namun demikian, kalau boleh saya memberikan informasi, kalau memang Ibu membutuhkan seseorang untuk bercerita, saya adalah orang yang tepat. Kalau Ibu tidak membicarakan masalah Ibu, ya pastinya kita tidak bisa mencari solusi, dan Ibu juga pasti akan terbebani. Nah, itu contoh bagaimana seorang pekerja sosial tidak hanya melakukan assessment, tetapi harus memberikan dukungan, encourage. Kenapa sih klien itu harus cerita? Ya kalau dia nggak cerita ya masalahnya nggak selesai, ya dia nggak bisa move on, dia akan terbebani gitu ya. Nah, itu contoh dari relevansi konseling. Jadi untuk melakukan assessment dan intervensi di situ ya, dan juga
aktivitas-aktivitas pekerja sosial lainnya. Karena tadi itu dengan mempelajari konseling itu kita mampu untuk menggali, mengarahkan, mendukung, klien dan pastinya memecahkan masalah. Seperti itu.